Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang pencemaran. Pencemaran lingkungan itu seperti semula yang telah dijelaskan, sebenarnya dia dipandang sebagai dua aspek. Pertama aspek keilmuan, kedua aspek kenyataan. Kalau aspek kenyataan adalah peristiwa yang terjadi di lingkungan kita secara real, kita bisa mengamati, melihat, dan merasakan. Sementara itu, kalau dari segi keilmuan, pencemaran lingkungan berarti memuat seperangkat metode dan teori-teori yang terkait dengan pencemaran komponen lingkungan itu sendiri. Dan oleh karena itu maka mempelajari atau menelaah atau menjelaskan persoalan pencemaran lingkungan tentu tidak sederhana, karena banyak metode yang akan dikembangkan, termasuk juga tentang komponen yang ada di dalam lingkungan tersebut. Misalnya komponen biologi, komponen kimia. Sehingga kalau dalam pencemaran lingkungan itu sangat diyakini sebagai multidisiplin dan diperlukan banyak ahli dalam hal penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran. Kalau pada pencemaran tanah, lanjutan dari komponen sebelumnya yaitu udara dan air, maka kita akan melihat tentang tanah tersebut. Tanah yang diperuntukkan untuk suatu kawasan tertentu maka disebut sebagai lahan. Artinya tanah-tanah yang produktif itu disebut sebagai lahan. Nah, peruntukannya jelas untuk budidaya. Artinya memang memanfaatkan tanah itu sebagai media hidup, media tumbuh. Yang lalu karena penggunaan tersebut, maka terjadilah pencemaran pada tanah. Kalau sekiranya tanah difungsikan sebagai hutan, tidak akan ada pencemaran. Dan sebaliknya, kalau tanah dijadikan sebagai tempat pemukiman, bisa terjadi pencemaran, tetapi terjadi juga penurunan fungsi tanah, terjadinya degradasi tanah. Degradasi itu artinya penurunan fungsi-fungsinya, karena sudah dijadikan pemukiman semua. Hanya tanah sebagai media tempat tegaknya bangunan. Hanya itu fungsinya. Baik, yang pertama tentu kalau kita berbicara tentang pencemaran tanah, memang hal yang paling mendominasi adalah karena aplikasi pestisida. Kalau dalam konsep PPLH perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, jelas itu dibedakan mana yang pencemaran, mana yang kerusakan. Tetapi kenyataannya pada peristiwa pencemaran akan beriringan dia dengan terjadinya kerusakan. Akan beriringan, karena begitu manusia mencemari, kerusakan terjadi. Nah, misal kalau dampak dari pestisida, pertama memang terjadi pencemaran. Artinya penambahan zat tertentu kepada tanah yang melebihi kapasitas alami, sehingga terjadi perubahan daripada tanah tersebut yang tidak lagi alamiah atau mendukung fungsinya. Nah, keberadaan senyawa-senyawa kimia yang melebihi batas ambang-ambang tertentu tadi itu akan merusak struktur tanah. Artinya agregasi tanah juga merusak. Jadi tekstur itu komposisi tanah, liat, pasir, lempung. Nah, tiga ini kalau misalnya banyaknya akumulasi, maka akan terjadi agregasi yang melebihi daripada keberadaan tanah yang lempung. Akibatnya tanah itu tidak subur lagi. Nah, itu disebut rusak. Jadi setelah pencemaran tadi kerusakan, terjadinya lahan-lahan tandus, terjadinya lahan-lahan menjadi pasir. Nah, itu semua karena adanya pencemaran, kecuali yang alamiah. Nah, itu kemudian pestisida ini secara umum kita bagi atas 6. Pertama namanya insektisida. Pestisida ini artinya pest itu artinya pengganggu. Sida itu racun. Jadi pestisida itu sebenarnya racun bagi pengganggu. Pertama insektisida.
artinya insek itu kan serangga, berarti racun untuk serangga itu insektisida. Termasuk penggunaan rumah tangga seperti baygon dan lain, itu sebenarnya insektisida. Tujuannya adalah membasmi serangga. Kemudian herbisida, herb itu kan tumbuh-tumbuhan liar seperti ilalang itu disemprot atau diberi dia herbisida maka dia mati, golongan sulfat. Tetapi sedikit saya tambahkan, penelitian sekarang justru alang-alang itu berguna untuk memulai suatu kawasan menjadi tidak tandus. Di tanah-tanah gurun kalau kita langsung menanam pohon itu tak akan hidup. Oleh karena itu dipercaya kalau ilalang ditanam dulu, dia sebagai perintis, dia akan memperbaiki struktur tanah. Dia akan menciptakan ekosistem baru nantinya dan menjadi hijau. Karena akarnya panjang dan mampu bertahan dan dia mempunyai kemampuan dorman yang tinggi. Itulah gunanya ilalang. Ketiga itu fungisida, yaitu racun untuk jamur. Seperti jamur itu kan macam-macam itu ya, seperti fusarium. Pada kentang itu ada yang hijau bagian itu kan jamur. Kemudian antraknos pada cabai, Coledotricum. Itu menyebabkan terjadinya busuk buah, dan pada daunnya itu jamur ya. Sehingga diberi dia racun supaya mati jamur tadi. Kemudian ada lagi nematisida. Nematisida itu untuk membasmi famili dari cacing. Cuma cacing ini cacing yang halus, cacing yang tidak tampak. Cacing itu tidak hanya nampak jika dilihat dengan mikroskop. Itu teman-teman yang program studinya dulu di Fakultas Pertanian yang mempelajari tentang penyakit-penyakit tanaman akan lebih mengetahui itu sungguh banyak jenis-jenis cacing itu. Kemudian rodentisida. Rodentisida ini binatang pengerat atau tikus. Kemudian ada lagi bakterisida. Bakterisida ini untuk membasmi bakteri seperti Streptococcus. Jadi itulah semuanya pestisida itu terbagi dalam beberapa jenis dan aplikasinya petani sering menggabungkan. Dia ingin membasmi melalui bantuan PPL ya. Jadi penggabungan itu digabungkan, misalnya fungisida dicampur dengan insektisida sehingga serangga mati termasuk jamurnya. Nah, hanya saja seperti yang telah kita pahami, semuanya bersifat racun tergantung kepada dosis. Tepat waktu, tepat dosis. Tepat waktu dia menyemprot, tepat dosisnya. Tepat caranya. Dan tepat jenisnya. Nah, itu dia. Sama dengan obat-obat kimia. Kimia itu kan sesungguhnya tidak racun apabila dalam dosis yang sesuai. Makanya lambang, ada salah satu lambang gelas pakai ular, maksudnya dia berbisa dan racun. Tapi pada kadar tertentu menjadi obat. Nah, kembali ke kerusakan tanah, pencemaran tanah. Semua jenis pestisida itu hampir digunakan di seluruh pertanian di tanah air, dunia sebenarnya. Bisa kita bayangkan efek residu dan akumulasi bahan-bahan yang berbahaya. Bisa kita bayangkan bahwa efek residu itu akumulasi, dia tinggal di tanah. Nah, akan terjadilah degradasi. Istilah degradasi ini dapat dimaknai sebagai penurunan fungsi lingkungan karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, degradasi sumber daya lahan karena efek pestisida tadi ternyata berdampak juga pada pencemaran air. Tentu ya, karena ada air tanah. Tentu ya kan. Misalnya ada mata air, ada lagi badan air. Lebih dari itu bahkan terjadinya hujan asam. Ini juga pernah saya jelaskan. Hujan asam itu penguapan uap air yang mengandung residu pestisida dari tanah dibawa turun lagi ke bumi melalui hujan. Nah, sehingga terjadi reaksi sederhana begini. SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. SO3 ini residu di tanah. Ketika terjadi penguapan dia ikut dalam bentuk gas. Hujan turun, bertemulah dia. H2O ditambah SO4 turun lagi menjadi asam. Itu disebut hujan asam. Jadi kalau kita lihat dinding-dinding gedung itu terkelupas, sebenarnya itu karena hujan itu sudah mengandung asam. Kalau hanya hujan tidak akan membuat dinding-dinding gedung itu terkelupas. Nah, apalagi pada manusia. Kalau secara umum nih saya jelaskan ada 7 golongan bahan-bahan pestisida yang merusak.
pertama secara cepat. Pertama desikvandefolian. Dia itu contohnya natrium klorat, dia mengandung Na, natrium. Kemudian fumigan mengandung metil bromida, racunnya Br. Kemudian fungisida mengandung kadmium. Kadmium itu kan CD, kadmium. Kemudian herbisida itu natrium borat, racunnya AS. Insektisida kloran, ada lagi mengandung timbal arsenat. Kemudian mitisida itu mengandung tetradifon. Kemudian yang organik itu mengandung organofosfat seperti O, B. Itu racun-racun yang merusak, mencemari tanah dan berkemungkinan besar menyentuh air dan berkemungkinan besar dimakan oleh manusia. Kapan manusia makan? Ketika makan sayur-sayuran yang kena pestisida. Jadi pencemaran tanah akibat residu pestisida tidak hanya berhenti sampai di tanah saja. Dia membentuk siklus panjang gitu. Makanya kalau dalam toksikologi lingkungan itu dipelajari bahwa begitulah terjadinya transfer atau paparan bahan pencemar di dalam lingkungan hidup yang manusia hidup di dalamnya. Nah, misalnya segumpal tanah seberat 0,5 kg itu mengandung sekitar 1 triliun bakteri. 200 juta itu jenis jamur, 25 juta alga, 15 juta protozoa, dan cacing, insektisida, dan lain. Apabila penyemprotan dilakukan berlebihan, maka semua makhluk hidup tadi akan hancur, akan mati. Kan tidak semuanya jahat. Kita sebutlah bakteri jahat. Misalnya jamur 200 juta jenis. Dalam 0,5 kg tanah, setengah kilo, 500 gram. Apabila penyemprotan berlebihan, maka di lahan tadi tidak ada lagi bakteri pengurai. Itulah disebut kerusakan tanah. Karena komposisinya sudah berubah. Karena tanah itu bukan disediakan untuk manusia saja. Tanah merupakan media hidup dan tumbuh dan berkembang untuk seluruh makhluk hidup. Nah, pernah dulu Palar tahun 2004 melakukan penelitian bahwa salah satu keracunan pestisida itu dengan bahan aktif DDT itu sudah dilarang itu sekarang, dikloro, difenil trikloronata, pernah terjadi di Jepang. Dan dulu pada awal-awal pemakaian itu meningkatkan memang berasnya produksi dan menjadi 33%. Tapi kemudian pemakaian fenilmerkuri sebagai bahan pestisida sebesar 140.000 ton. Akibatnya yaitu tadi menimbulkan kerugian yang lain. Apa itu? Bangau putih. Bangau putih di Jepang kemudian menjadi langka. Nah, padahal dia hidup di sawah karena mati karena adanya racun tadi. Nah, demikianlah contoh pencemaran yang merusak sistem keseimbangan. Apabila satu jenis, contoh sederhana, membasmi tikus berlebihan menyebabkan matinya ular. Nah, kalau matinya ular itu akan berpengaruh buruk juga kepada makhluk hidup yang ada di atas, di udara. Elang juga mati. Apabila burung-burung sudah mulai berkurang, maka bangkai-bangkai burung tidak ada, bahan pengurai pun juga berkurang. Nah, penyerbukan pun berkurang karena burung membantu terjadinya penyerbukan jenis tanaman A bisa menyeberangi laut untuk tumbuh di situ. Nah, begitulah keadaan. Begitu pencemaran lingkungan itu mempengaruhi pada tanah, juga mempengaruhi terhadap komponen lain dan kerusakan alami. Lalu tadi itu kan tentang organik. Nah, sekarang anorganik. Pencemaran tanah karena keberadaan sampah anorganik itu secara umum lebih banyak disebabkan karena limbah domestik. Kalau tadi karena pestisida, sekarang karena limbah domestik. Domestik itu artinya limbah rumah tangga, artinya non-industri. Ini adalah dampak dari semakin padatnya pemukiman di kota besar, sehingga timbulan sampah pun meningkat. Ini sesungguhnya bisa dikendalikan, tidak bisa dihilangkan. Aktivitas manusia selain itu juga di dunia industri juga meningkat. Terjadi juga pencemaran tanah. Nah, di samping menurunkan kualitas lingkungan, terutama aspek estetika, keberadaan sampah itu juga sebagai vektor dari berbagai penyakit. Nah, jadi tidak hanya mengganggu estetika, juga berdampak pada kesehatan. Kalau keberadaan sampah itu kalau di pemukiman itu kan jelas mengganggu pandangan mata dan menjadi faktor sehingga penyebab penyakit epidemi bisa tertular, cepat menyebar.
Makanya perlu sanitasi. Nah, karena sampah organik, keberadaan sampah yang disebabkan oleh manusia itu tak lepas dari aktivitas ekonomi manusia. Nah, sementara itu ada lagi pencemaran tanah karena deterjen. Jadi deterjen yang disiram, yang dibuang ke air itu akan melewati tanah. Air mengalir, sisa-sisa residu deterjen tinggal di tanah. Kira-kira dari sekian banyak paparan saya itu, maka akan membuka pemikiran kita kalau ternyata mencemari tanah itu sesungguhnya perbuatan yang sangat tak terpuji, sangat tak berakhlak, dan itu dilarang oleh agama, juga oleh kebudayaan, kearifan lokal. Dari dulu tidak pernah ada nenek moyang kita mempunyai budaya membuang sampah atau mencemari tanah di tempat yang tidak haknya, karena tanah itu sudah disediakan untuk fungsinya yang lebih baik, meningkatkan daya dukung lingkungan. Tapi karena manusia mencemari sehingga mengganggu keseimbangan. Nah, yang kedua penyebab utama sekarang itu karena pertama limbah industri, kedua domestik rumah tangga. Nah, cara mengatasi pencemaran tanah ya memang tidak sesederhana, karena kalau dalam pengelolaannya paling tidak itu ada aspek legalitas, ada aspek institusi, aspek biaya, aspek teknologi. Nah, teknologi daur ulang dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya itu dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran tanah. Hanya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau secara lengkap tentu ada di literatur lain dan ada juga di buku yang saya rilis, Pencemaran Lingkungan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.